Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya lagi ya di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen karena biasanya nanti saya akan memberikan beberapa tips ya terkait dengan ya terutama di dunia pendidikan. Nah, jadi pada hari ini saya coba akan memberikan beberapa respon terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di salah satu video saya, di mana saya akan mencoba membuat suatu konsep atau jalan keluar di mana mahasiswa cenderung mendapatkan keresahan sebelum mereka akan submit ataupun mengajukan judul. Jadi apa yang akan saya berikan pada hari ini itu adalah salah satu konsep biar konsep yang atau judul yang akan kita ajukan itu atau rencana penelitian yang akan kita ajukan ke dosen pembimbing itu akan diterima ya, jadi tidak akan pernah ditolak. Hal yang perlu Anda lakukan adalah yang pertama, jangan dulu berpikir tentang judulnya dulu. Jangan dulu berpikir tentang judul. Jadi judul itu dipikirkan setelah Anda sudah membentuk konsepnya. Nah, yang saya akan berikan ini adalah konsep yang biasanya ketika kita mengajukan konsep tersebut, konsep penelitian ke dosen pembimbing, itu langsung akan diterima oleh dosen pembimbing. Jadi hal yang pertama adalah jangan dulu membuat atau memikirkan judul dulu. Itu adalah belakangan. Yang kedua adalah Anda membuat suatu ringkasan suatu permasalahan yang nantinya saudara akan selesaikan atau yang akan jadikan sebagai topik penelitian. Ringkasan-ringkasan kecil lah, kurang lebih 1 atau 2 paragraf. Kemudian dilengkapi dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya seperti apa? Ya, tentunya disesuaikan dengan permasalahan yang saudara akan jadikan sebagai topik penelitian. Kemudian ada tujuannya, ada manfaatnya. Dan yang ketiga ini adalah tidak kalah penting, ini yang paling terpenting, yaitu saudara harus sudah punya variabel penelitiannya ya. Jadi biasanya kalau variabel penelitian itu kan kita akan dapatkan di metodologi penelitian. Di dalam konsep yang nanti Anda akan tulis dan Anda ajukan ke dosen pembimbing itu, nanti Anda tulis dengan variabel penelitiannya. Ini yang paling penting, yang bahkan beberapa mahasiswa itu mungkin tidak paham seperti apa sih variabel penelitian itu. Nah, jadi kalau yang saudara sudah menemukan mata kuliah metodologi penelitian, tentunya paham betul tentang variabel penelitian tersebut. Tetapi ada kalanya juga mahasiswa tidak paham dengan metodologi penelitian ataupun variabel dalam penelitian tersebut. Nah, oleh karena itu penting halnya Anda mencantumkan variabel penelitian di dalam konsep ketika Anda mengajukan konsep penelitian ke dosen pembimbing ya. Jadi apa saja sih variabel penelitian itu? Kebetulan kalau di jurusan yang saya tekuni itu ada variabel bebas, ada variabel terikat, dan juga ada variabel terkontrol. Nah, itu yang harus saudara tulis di dalam konsep ketika Anda mengajukan judul ke dosen pembimbing. Nah, konsepnya sebenarnya tidak begitu banyak, hanya cuma butuh 1-2 lembar saja. Jadi ketika Anda mengajukan konsep tersebut ke dosen pembimbing, lengkap dengan permasalahannya, lengkap dengan rumusan masalahnya, ada tujuannya, ada manfaatnya, ada variabel penelitiannya, maka diyakini bahwa penelitian saudara atau konsep penelitian saudara itu tidak akan pernah ditolak oleh dosen pembimbing. Baru di bagian bawahnya Anda menuliskan beberapa opsi judul penelitian di situ. Jadi artinya kita bisa memiliki bukan hanya 1 atau 2 judul penelitian ya, tetapi mungkin lebih dari 2 judul penelitian yang sinergis dengan konsep yang kita rancang.
Seperti itu. Jadi jangan dulu berpikir tentang judul. Nah, dalam video saya yang lain itu saya sudah pernah juga sharing tentang bagaimana kita bisa membuat judul penelitian yang baik dan benar. Nah, jadi jangan dulu berpikir tentang judul penelitian. Ini yang seringkali menjadi kesalahan oleh beberapa mahasiswa atau kebanyakan mahasiswa. Mereka selalu berpikir bahwa kira-kira saya mau melakukan penelitian judulnya seperti apa ya. Tidak, jangan dulu berpikir semacam itu. Jadi hilangkan dulu pemikiran tentang saya harus kalau menghadapi dosen pembimbing harus sudah sama judul. Enggak, yang justru yang paling terpenting itu adalah kalau Anda menghadapi dosen pembimbing, Anda harus punya konsep penelitian ya. Anda harus punya konsep penelitian di dalam membuat suatu ataupun sebelum Anda bertemu dengan dosen pembimbing. Nah, baru di bawah bagian konsep penelitian yang saudara rancang itu Anda sisipkan beberapa opsi judul. Nanti Anda ajukan kira-kira dengan konsep yang saya tawarkan, ini judul yang tepat yang seperti apa ya. Tipsnya kalau kita mau membuat judul itu adalah judulnya harus ada masalah yang harus kita selesaikan, kemudian mengandung tujuan. Itu terpentingnya di situ. Untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat pada video saya terkait dengan judul penelitian. Anda cari aja di video-video saya di YouTube ya. Nah, karena banyak video saya tidak memfokuskan YouTube saya itu tidak memfokuskan pada suatu bidang tertentu ya. Jadi saya kira itu ya, cukup sekian tips dari saya. Kalau saudara bingung dengan penelitian atau berhadapan dengan dosen pembimbing, caranya seperti itu kalau Anda mau ketemu dengan dosen pembimbing. Terima kasih, sampai ketemu pada tips berikutnya. Jangan lupa ya, kalau ada pertanyaan Anda bisa komen pada kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.